Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Fa inna asdaqal kalam kalamullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin dan muslimat, ikhwan dan akhwat yang dirahmati dan dimuliakan Allah. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah dengan nikmatnya pada hari ini kembali kita diberikan kekuatan oleh Allah, diberikan kesempatan, kesehatan untuk menimba ilmu, yaitu mempelajari kalamullah, sunnah-sunnah Rasulullah, hukum-hukum syariat, dalam rangka membekali diri kita dengan ilmu yang mana kebutuhan kita kepada ilmu ini sangat butuh kita, melebihi dari kebutuhan kita dari makan dan minum. Maka hendaklah kita bersyukur kepada Allah tatkala Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan kepada kita untuk bisa hadir di majlis ilmu, majlisnya ahli surga, majlisnya orang-orang yang berjalan di atas yang hak. Insyaallah taala tema kita pada siang hari ini kita ambil dari sebuah kitab kecil yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dengan judul bahasa Arabnya Hukukun da'at ilaihal fitrah wa qarraraha asy-syari'ah. Hukukun da'at ilaihal fitrah wa qarraraha asy-syari'ah. Dengan bahasa Indonesianya 10 hak yang ditetapkan oleh fitrah dan syariah. Ada 10 hak yang ditetapkan oleh fitrah dan syariat. Judul dalam kitab terjemahan bahasa Indonesianya 10 hak dalam Islam. 10 hak dalam Islam. InsyaAllah ta'ala pada kesempatan ini kita akan membicarakan beberapa hak saja secara mendetail. Kemudian selanjutnya jika tidak tuntas kita akan selesaikan pada pertemuan yang akan datang. Sesungguhnya agama kita Islam adalah agama yang mengajak kepada fitrah manusia. Dan fitrah itu adalah sesuatu yang diakui. Itulah manusia cenderung kepada kebaikan,
Itulah manusia di mana ia mengakui adanya Tuhan yang menciptakan, memberikan rezeki. Itulah manusia yang berbuat baik kepada kedua orang tua, kemudian cinta kepada anak. Ya. Di mana kalau kita lihat 10 hak ini, kita bacakan secara garis besar apa saja 10 hak ini, nanti kita akan rincikan. 10 hak itu yang pertama hak Allah Ta'ala. Yang pertama hak Allah Ta'ala. Yang kedua hak Nabi. Yang kedua adalah hak Nabi. Yang ketiga hak kedua orang tua. Yang ketiga adalah hak kedua orang tua. Yang keempat hak anak-anak. Yang keempat adalah hak anak-anak. Yang kelima hak kerabat. Hak kerabat. Yang keenam hak suami istri. Yang keenam hak suami istri. Yang ketujuh hak tetangga. Yang ketujuh adalah hak tetangga. Yang kedelapan hak pemerintah dan rakyat. Hak pemerintah dan rakyat. Yang kesembilan hak kaum muslimin secara umum. Hak kaum muslimin secara umum. Yang ke-10 hak non-muslim. Yang ke-10 hak non-muslim. Inilah dia 10 yang perkara atau 10 hak yang mana fitrah batin manusia, fitrah manusia mengajak pada hak tadi. Kalau kita cakap manusia, berarti pada dasarnya manusia cenderung untuk memberikan haknya, yaitu mereka mengakui adanya Tuhan yang menciptakan, yang memberikan rezeki, mereka mengakui adanya Nabi yang menyampaikan kebenaran, adanya orang tua yang dipatuhi, dihormati, anak-anak yang wajib disayangi, diberikan hak-haknya. Kemudian kekerabat, contoh manusia berkerabati, akan ada manusia yang bangga dengan kerabatnya. Kemudian hak suami istri, ya, hak tetangga, semuanya ini sampai 10 ini adalah hak-hak yang fitrah manusia. Pada dasarnya siapa saja manusia pasti dia cenderung untuk membantu, untuk berbuat baik pada orang tuanya. Siapa saja manusia istri, pada tetangga, pada pemerintah dan rakyat. Bukan hanya fitrah, syariat menetapkan ini sebagai hak yang mesti tunaikan. Para ummahat yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari kita lihat satu persatu berapa yang bisa kita sampaikan dari hak ini. Ini yang bisa kita itu yang bisa kita jelaskan nantinya. Tadi telah kita katakan apabila nak tuntas nanti kita akan lanjut pada bulan yang akan datang. Yang pertama adalah hak Allah. Pertama adalah hak Allah. Hak Allah ini karena tatkala kita sudah menaikkan hak Allah, karena Allah yang memerintahkan untuk berbuat baik kepada manusia.
Allah yang mengatur perkara yang terjadi dan tak bisa mengatur kehendak kita. Ya, Allah yang berkuasa, Allah yang maha besar, yang maha mulia, Dia yang maha hidup, ya, yang tegak, ya, karenanya usaha-usaha langit dan bumi berdiri karenanya. Dialah yang menciptakan segala sesuatu, kemudian ya Dia sempurnakan. Jadi Allah menciptakan sesuatu tapi Dia menyempurnakan ciptaan. Ya, ketika seorang bayi lahir yang hanya bisa menangis, lama-lama Allah fungsikan pendengarannya ketika dipanggil nak, ya, lalu dia mulai tersenyum, panggil namanya, dia berangsur-angsur, ya, mulai dari bayi, kemudian jadi anak-anak, kemudian jadi remaja, jadi orang dewasa, akhirnya sempurna akalnya. Ini adalah hak Allah yang telah menjadikan dari suatu yang tidak ada. Dan juga Allah Subhanahu wa taala menjadikan suatu dari tidak ada menjadi ada. Ya. Yang tidak pernah disebutkan sebelumnya. Oh, mungkin nama kita, siapa nama kita, Fatimah, Aisyah. Fatimah, Aisyah kan tidak ada sebelumnya. Ya. Kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari tidak ada menjadi ada. Tidak ada rencana kita lahir, siapa yang tahu kita lahir ke dunia ini? Tapi semua adalah anak izin Allah. Dialah Allah yang telah memeliharamu. Dengan nikmatnya Allah jaga kita. Coba bayangkan ketika kita dalam kandungan, yaitu ketika kita berada dalam 3 kegelapan, ya, tidak mungkin bagi seorang untuk mengirimkan makanan kepadamu. Bayangkan, siapa yang memberikan makanan kita ketika seorang bayi, seorang janin dalam kandungan tadi? Siapa yang memberikan makanan? Siapa yang menyampaikan makanan? Kita makan, anak ikut makan. Allah yang mengatur. Allah mencucurkan untukmu berupa air susu, menunjuki kamu 2 jalan, dan memberikan kepada orang tua, ya, memberikan kepadamu orang tua. Dengan adanya orang tua, Allah wujudkan kasih sayang orang tua ini, ayah dan ibu, kepada anaknya. Allah yang berikan kepadamu berupa nikmat, akal, pemahaman, ya, memberikan nikmat sarana untuk menerima dan mengambil manfaat. Ini semuanya adalah nikmat Allah. Begitu banyaknya nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita, wajar kita, karena hak kita selalu kita terima. Kita diberikan kelapangan rezeki, diberikan kemudahan, diberikan makanan, minuman. Ini hak kita. Sekarang hak Allah bagaimana? Ini. Karena banyak kita dalam realita yang terjadi, banyak kita menuntut hak dari dibandingkan dengan menunaikan kewajiban kita kepada Allah. Dibandingkan kita menunaikan hak Allah, kita lebih banyak menuntut hak kita. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa taala mengabadikan nikmatnya dalam Al-Quran agar manusia bisa melihat dan mentadabburi begitu banyak hak-haknya kita terima. Apa kata Allah dalam surat An-Nahl ayat 78? Apa kata Allah dalam surat An-Nahl ayat 78? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. Ini ayat ini menjelaskan kepada kita bagaimana kita ini diberikan Allah nikmat, di mana dahulunya kita tidak punya apa-apa, tidak tahu apa-apa, tidak punya apa-apa. Apa kata Allah? Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum.
Allah yang mengeluarkan kalian dari perut ibu-ibu kalian. Ini Allah mengkhabarkan, Allah yang mengeluarkan kalian lahir dari perut ibu kalian. Bagaimana kondisi kalian ketika itu? La ta'lamuna syai'a. Kalian tak tahu apa-apa pun, tak tahu sedikit pun. Bayangkan seorang bayi yang keluar dari perut ibunya, apakah tahu dia ini ibunya? Dah. Apakah bayi itu tahu ini ayahnya? Apakah bayi itu tahu mana yang dingin, mana yang panas? Mana yang bisa membakar, mana yang tidak? Jelas sang bayi tidak tahu apa-apa. Makanya wajarlah katakan sini, la ta'lamuna syai'a. Kalian dahulu tidak tahu apa-apa. Lahir ke dunia ini tidak punya ilmu. Ya, panggil yang misalnya menangis. Kalau dia lapar nangis, kenyang nangis, sakit nangis. Akan tetapi seiring dengan perjalanan waktu, anak diberikan kemampuan melihat, kemampuan mendengarnya, meraba, merasa, ya, kemampuan bicara, kemudian kemampuan untuk memahami sesuatu. Kalau sedemikian banyaknya nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita, wajar kita, bahkan layak, pantas, lebih pantas lagi kita untuk menunaikan hak-hak Allah. Jadi Allah katakan dalam ayat ini, wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum. Allah yang dia telah mengeluarkan dari perut ibu kalian, ya, yang mana kalian pada waktu itu, apa kata Allah? La ta'lamuna syai'a. Kalian tidak mengetahui apa-apa, jahil, bodoh. Kemudian setelah itu, wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidah. Allah jadikan untuk kalian pendengaran, Allah fungsikan untuk kalian penglihatan. Ini Allah mengingatkan kepada kita bagaimana kita mensyukuri hak Allah, bagaimana kita mensyukuri hak yang kita terima. Allah ingatkan kita, Allah yang mengeluarkan kalian dari perut ibu-ibu kalian. Ketika itu kalian apakah punya ilmu? Apakah kalian ketika itu mengetahui? Kalla thumma kalla. Tidak demikian. Buktinya Allah katakan, la ta'lamuna syai'a. Kalian tak tahu apa-apa. Namun setelah itu, ya, baru mulai bisa dia mengetahui. Wa ja'ala lakumus sam'a. Allah jadikan untuk kalian apa? As-sam'a, pendengaran. Bisa mendengar ketika dipanggil. Baru mulai tersenyum dia. Wal absar. Allah fungsikan bagi kalian apa? Absar, penglihatan. Mulai dia bisa melihat. Di ujung ayat Allah katakan, la'allakum tashkurun. Ini hikmahnya. Hikmahnya dari mentadabburkan ayat ini, tahulah kita bahwasanya kita ini keluar dari ibu kita, yang ketika itu kita tidak tahu apa-apa. Kemudian ketika itu diminta untuk menemani. Pasti ketika itu apa yang terjadi kita tidak tahu. Nah, apabila hak Allah Subhanahu wa taala begitu banyak dan besar kita terima, apabila nikmat-nikmat Allah itu begitu besar dan banyak kita terima, wajar dan pantaslah kita untuk menghambakan diri kita kepada Allah, mengabdikan diri kita kepada Allah, melaksanakan ubudiyah, ibadah kita. Allah Subhanahu wa taala tidak butuh rezeki. Artinya apa? Kalau saya tidak beribadah, Allah sudah jadi miskin. Tidak. Ibadah yang kita lakukan, salat, puasa, zakat, infak, sedekah, haji, semuanya ini akan berfaedah kalau kita ikhlas dalam beribadah kepada Allah. Kalau sekiranya kita ini, yaitu mengabdikan diri kita dengan tulus kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah sudah menjelaskan, la nas'aluka rizqa. Kami tidak minta kepadamu rezeki, kata Allah. Ini menunjukkan Allah itu tidak butuh rezeki. Andai kata semua manusia tidak beribadah kepada Allah, andai kata semua manusia tidak menyembahnya, tidak akan mengurangi kerajaan Allah,
tidak akan mengurangi kekuasaan Allah. Kenapa? Allah itu maha kaya. Allah maha kaya. La nas'aluka rizqa, kami tidak minta padamu rezeki, kami tidak minta padamu harta, kata Allah. Nahnu narzuquka, kami yang berikan rezeki pada kamu. Ini kata konsep agama kita. Rezeki itu Allah yang berikan. Maka kalau lahir anak, bertambah rezeki. Yakin bu, lahir anak tambah rezeki? Tambah masalah atau tambah rezeki? Lahir anak tambah anak celai kau, tambah masalah. Allah sudah katakan, nahnu narzuquka, kami yang berikan rezeki kamu. Ya. Oleh karena itu, jangan takut kalau lahir anak. Apa kata Allah dalam ayat yang lain? Ya. Wala taqtulu auladakum min imlaq. Jangan kamu bunuh anakmu lantaran takut miskin. Nahnu narzuqukum, kami yang memberikan rezeki kalian, wa iyyahum, dan rezeki mereka. Artinya apa? Anak itu adalah rezeki, jika lahir dia maka bertambah rezeki. Maka wajar keyakinan orang-orang dahulu, banyak anak banyak rezeki. Keyakinan orang-orang sekarang banyak anak banyak masalah, banyak anak, ya nanti dihidupkan, bagaimana biayanya ini dan itu. Kalau kita meyakini konsep yang Allah berikan ini, nahnu narzuquka, kami yang memberikan rezeki pada kalian, pasti nak takut kita jika Allah berikan kita rezeki anak, nak takut kita akan nafkahnya, tidak takut kita akan biaya hidupnya. Kenapa? Karena pada prinsipnya keyakinan kita menyatakan bahwa yang menjamin rezekinya adalah Allah. Kewajiban kita sebagai orang tua berusaha. Wal aqibatu littaqwa, akibat kesudahan itu bagi orang-orang yang bertakwa. Nanti lihat dalam surat Thaha ayat 132. Lihat surat Thaha ayat 132. Nah, hanya saja ketika kita tahu bahwa Allah itu Dia yang memberikan rezeki kita, Dia yang menghidupkan kita, Dia yang mematikan kita, Dia yang mengatur urusan kita. Allah Subhanahu wa taala ya menghendaki agar kita beribadah kepadanya, mengabdikan diri kepadanya. Namun ini bukan untuk kepentingan Allah, tapi kepentingan kita, maslahatnya kembali kepada kita. Jadi kalau kita mengamalkan sunnah Nabi, kalau kita melaksanakan ibadah-ibadah yang wajib, yang sunnah, ini bukan kepentingan Allah, tetapi faedahnya, maslahatnya kembali kepada kita. Wa man yashkur fa innama yashkuru nafsih. Siapa yang bersyukur kepada Allah, sungguhnya dia bersyukur untuk diri sendiri. Kalau kita salat, kalau kita puasa, sedekah, ini manfaatnya bukan untuk Allah, tetapi manfaatnya kembali kepada Allah. Karena bagi Allah, kalau sekiranya manusia di muka bumi ini kufur semuanya, tidak beriman, tidak akan mengurangi kekuasaan Allah. Sekiranya manusia ini semuanya beriman, tidak akan menambah kekuasaan Allah. Kenapa demikian? Allah itu ghaniyun, Allah itu maha kaya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ma uridu min rizq, ma uridu minhum min rizq, wa ma uridu an yut'imun. Innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia illa liya'budun, melainkan agar mereka menyembahku, beribadah kepadaku. Ma uridu minhum min rizq, aku tidak menginginkan dari mereka rezeki. Nahnu narzuqukum, kami yang memberikan rezeki pada mereka. Artinya apa? Allah itu maha kaya. Jadi kalau kita beribadah, kalau kita taat, maka konsep ketaatan yang kita lakukan
manfaatnya, faedahnya kembali kepada kita yang melaksanakan, bukan kembali kepada Allah. Hanya saja ibadah-ibadah yang kita lakukan itu sebagai wujud penghambaan diri kita kepada Allah. Orang yang tidak mau melaksanakan amal ibadah, baik yang diwajibkan dan disunahkan, berarti dia tidak mau menghambakan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menghendaki agar kita ini berusaha menjadi hamba-hamba yang mewujudkan segala macam makna ibadah. Karena kita yakin Allah itu adalah Rabb kita, ya, dengan segala makna rububiyah. Kemudian Allah menghendaki seorang hamba, ya, yang merendahkan diri lagi tunduk kepadanya dengan melaksanakan perintahnya dan menjauhi larangannya. Demikian pula kita wajib membenarkan beritanya. Apa yang Allah beritakan dalam Al-Quran wajib kita benarkan, karena engkau melihat nikmatnya yang sempurna. Allah memberikan nikmat yang sempurna kepada kita. Lihat mata kita, telinga kita, hidung kita, mulut kita sempurna. Tapi bagaimana Buya, kan ada orang yang lahir cacat. Nah, kalau cacat itu berarti bukan keinginannya. Allah mengujinya dengan cacat. Mungkin ketika lahir dia lumpuh, kan? Berarti sebelumnya ada sebab-sebab tertentu, ya. Tetapi ini tidak menghilangkan kesempurnaan manusia. Ini adalah bentuk-bentuk pengecualian. Allah berikan kita musibah, ya. Gunanya adalah untuk kita jadikan ibrah, untuk kita jadikan pelajaran, ya. Ada orang yang lahir buta umpamanya, kan, berarti dia tidak menginginkan, berarti ini ujian yang Allah berikan kepada orang tuanya, lahir anaknya buta. Akan tapi konsep lahir manusia itu hukum asalnya adalah sempurna. Kemudian sebagai hamba yang mengakui hak Allah, maka seorang hamba yang mengakui hak Allah, dia menyadari bahwa semua nikmat itu datang dari Allah. Apa dalilnya yang menyatakan semua nikmat yang kita terima datang dari Allah? Surat An-Nahl ayat 53. Surat An-Nahl ayat 53 yang menyatakan bahwa semua nikmat itu datang dari Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma bikum min ni'matin faminallah. Wa ma bikum min ni'matin faminallah. Dan tidak ada dari kalian, tidak ada dari nikmat yang kalian rasakan, faminallah, melainkan itu faminallah, datang dari Allah. Karena kita lahir ke dunia ini tidak punya apa-apa dan tidak bisa apa-apa. Allah yang berikan semuanya nikmat tadi, sehingga manusia yang paham dengan dirinya ini, dia diberikan nikmat, ya, dia dilahirkan, dia diurus, ya. Manusia yang menyadari nikmat Allah yang besar yang dia rasakan dalam kondisi, mulai dari dalam keadaan bayi sampai besar, ya, maka manusia ini akan bisa mentadabburkan akan kebesaran, kekuasaan nikmat-nikmat Allah yang Allah berikan kepadanya. Maka jelas dia tidak akan mau menyombongkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Apa yang saya sombongkan? Apa yang saya terima ini dari fisik saya, Allah yang berikan. Pendengaran, penglihatan, akal. Walaupun walaupun seseorang sudah sampai ke tingkat pendidikan yang tinggi atau ke level yang paling teratas, semua itu tetap nikmat datang dari Allah. Pemanya dia sudah menjadi seorang profesor. Profesor yang didapatkan itu adalah nikmat dari Allah. Bukan karena kehebatannya, bukan karena kepandaiannya, bukan karena jagonya. Ini yang membedakan seorang muslim yang benar dengan seorang muslim yang tidak benar. Seorang muslim yang tidak benar dalam pola pikirnya, dia mengatakan ambo kayo ko de ambo mah.
Dia orang tua ambo banyak meninggal piti dahulu. Ambo kayo ko le pintar ambo mah sekolah komlot nilai tarwih. Manusia seperti ini akan sombong. Kenapa sombong? Karena dia menyatakan bahwa nikmat-nikmat ini dari saya dulunya. Tidak ada hubungnya Allah. Saya yang kerja keras untuk mencari nikmat sehingga terbalik rumah. Saya yang kerja keras untuk dapat nikmat ini sehingga bisa membeli kendaraan. Tapi dia tidak mengingat nikmat Allah. Dia melupakan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Wa ma bikum min ni'matin fa minallah. Tidak adalah dari kalian nikmat yang kalian rasakan itu melainkan nikmat itu dari Allah. Dia yang mendatangkan ya nikmat dari tidak ada menjadi ada. Kemudian Allah lanjutkan ayatnya, "Tsumma idza massakumud durr wa ilaihi taj'alun." Kemudian ditimpakan kepada kalian ad-durru, mara bahaya, ya. Ketika ditimpakan kepada kalian mara bahaya, kemudian Allah katakan wa ilaihi turja'un, dan hanya kepadanya kamu akan kembali. Padanya kamu akan kembali. Sungguhnya hak Allah yang ditetapkan untuk dirinya yang wajib dikerjakan oleh hambanya sangat mudah bagi orang yang dimudahkan. Artinya apa? Bahwasanya menunaikan hak Allah, melaksanakan ketaatan kepada Allah, menunaikan hak Allah ini mudah bagi siapa? Bagi orang yang dimudahkan oleh Allah, ya, mungkin karena dia mau untuk mensyukuri nikmat Allah tadi, lalu dia pelajari, dia dengar terus, akhirnya dia menjadi hamba yang bersyukur pada Allah. Oleh karena itu, ya, karena Allah tidak pernah menjadikan kesulitan, kesempitan dan tidak pula kesusahan. Allah berfirman dalam surat di antaranya surat Al-Hajj ayat 78. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wajahidu fillahi haqqa jihadih wajtabakum wama ja'ala 'alaikum fid din min haraj millata abikum Ibrahim wa sammakumul muslimin min qablu wa fi hadha liyakuna ar-rasulu 'alaikum shahida wa ma bikum min ni'matin famin Allah wa fi hadha liyakuna ar-rasulu syahidan 'alaikum. Dan dalam hal ini adanya rasul jadi saksi bagi kalian, wa takunu syuhada'a 'alan nas, dan adanya kamu jadi saksi atas manusia. Faqimus salata wa atuz zakah, tegakkan salat, bayarkan zakat, wa'tasamu billah, dan berpegang teguhlah kepada Allah, wa maulakum, dialah kalian penolong kalian, fa ni'mal maula wa ni'man nasir, dan nikmatnya penolong. Nah, dalam melaksanakan menunaikan hak Allah, yang mana ini merupakan bahagian dari akidah yang lurus, dan iman kepada yang hak ini merupakan amal saleh yang akan membuahkan hasil. Tiangnya adalah rasa cinta dan mengagungkan Allah, ya. Buahnya adalah ikhlas, sabar. Jadi buah dari menunaikan hak Allah itu apa? Ya. Buahnya adalah keikhlasan serta sabar. Jadi kita sebagai seorang muslim, ketika kita menunaikan hak Allah dengan baik dan benar, maka Allah akan menumbuhkan dalam hati kita ini, yaitu keikhlasan, ikhlas, sabar. Ketika seseorang sudah sering ditempa dengan berbagai macam ujian-ujian, lalu datang ujian lain, dalam ujian yang lain mungkin sama bentuknya, namun orang ini lebih kuat untuk bersabar karena begitu besar nikmat yang Allah berikan kepadanya. Oleh karena itulah, dalam menunaikan hak Allah, ya, tunaikan sesuai dengan kesanggupan. Ini yang Allah firmankan dalam salah satu surat At-Taghabun ayat 16.
fattaqullaha mastata'tum, fattaqullaha mastata'tum, fattaqullaha mastata'tum. Maka bertakwalah kepada Allah mastata'tum, ya, sesuai dengan kesanggupan. Bertakwalah kepada Allah sesuai dengan kemampuan kalian. Ini menunjukkan bahwa tidak ada sebenarnya yang berat dalam menjalankan amal ibadah ini, tidak ada. Semua Allah berikan kemudahan. Beribadahlah kita sesuai dengan kesanggupan kita. Andai kata kita mendapatkan cobaan, ujian, penyakit, ya laksanakan sesuai dengan kadar kemampuan. Contohnya saja dalam salat yang kita lakukan, tidak bisa kita berdiri maka kita duduk, tidak bisa kita duduk maka kita berbaring. Fattaqullaha mastata'tum. Jika ada kesulitan, ada kemudahan, yaitu namanya rukhsah, keringanan. Khususnya jika terjadi pada orang-orang yang dalam keadaan musafir. Nah, ini merupakan nikmat Allah Subhanahu wa taala yang menjadi perhatian kita. Bila kita lihat rukun Islam yang 5, yang pertama adalah bersyahadat kepada Allah dan Rasulnya, syahadat yang dikenal dengan syahadatain. Yang kedua adalah beribadahlah kita kepada Allah sesuai dengan kesanggupan kita. Contohnya kalau kita sakit, wa man kana maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. Ini dia. Ini salah satu bentuk ibadah yang diberikan keringanan oleh Allah. Siapa yang sakit di antara kalian, ya, atau orang yang dalam perjalanan, ya, maka berbukalah. Man kana maridan, siapa yang sakit di antara kalian, sedangkan di antara kalian dalam perjalanan ini sakit, fa'iddatun min ayyamin ukhra, ganti dari lain. Ada beban yang berat, ya, dia tidak melaksanakan amalan tadi, boleh dia tidak melaksanakan, ganti dari lain. Ini namanya qada, khususnya dalam bulan Ramadan. Oleh karena itulah seorang muslim melihat kepada nilai-nilai yang Allah berikan kepadanya. Apabila seorang muslim ingin berhasil dalam menjalankan amanah-amanah, maka dahulukanlah keikhlasan. Dalam menjalankan amanah-amanah itu juga keikhlasan. Nah, tanpa keikhlasan jelas akan datang hubbud dunia, cinta kepada dunia. Contohnya saja kalau ibu-ibu, para ummahat yang hadir pada hari ini, ikhlas dia. Walaupun ada pekerjaan di rumah, pekerjaan di dapur, tapi dia rutin, kajian ini merupakan sudah kajian rutin. Walaupun dia sibuk apapun dia usahakan. Untuk apa? Agar dia menambah ilmu. Hidup dunia ini tanpa ilmu, apa yang akan terjadi? Kegersangan, panas, tapi tidak ada yang menawar panas tadi. Dan ketahuilah bahwa kehidupan dunia ini hanya semacam senda gurau. Nikmat-nikmat Allah yang banyak berikan kepada kita, kita terbatas untuk mengamalkannya. Itu adalah masih yang pertama, menunaikan hak Allah. Jika kita lihat tadi, Allah dialah yang berikan rezeki, Allah yang menghidupkan, Allah yang mengatur kita, Allah satu-satunya zat yang kita sembah. Tunaikan haknya. Apa hak Allah? Hak Allah itu untuk diibadahi. Bagaimana dalam hadis, ya, Mu'adz bin Jabal, ma haqqullah 'alal ibad, apa hak Allah atas hambanya?
Hak Allah adalah ayya'buduhu wa la yusyriku bi syai'. Engkau menyembahnya dan tak boleh bersekutukan satu pun. Nah, tadi kita katakan bahwasanya hak Allah ini adalah perkara pokok yang wajib kita dahulukan, wajib kita tunaikan. Yang kedua adalah hak Rasulullah. Kalau tadi adalah hak kepada Allah Subhanahu wa taala terkait dengan hubungan dengan Allah, maka kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW kita perlu juga untuk memperhatikan hak-hak Rasulullah. Adapun hak-hak Rasulullah, ya, bahwa Rasulullah itu punya hak besar yang tidak menyamai hak-hak manusia yang lain. Dalam ayat yang sering kita baca, sering kita dengar, agar lebih menentamkan kita kepada pembahasan kita kali ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna arsalnaka syahidan wa mubasysyiran wa nadhira litu'minu billahi wa rasulih wa tu'azziruhu wa tuwaqqiruh. Ini Allah firmankan, inna arsalnaka syahidan, sungguhnya kami mengutus kalian. Arsalnaka, kami mengutus engkau. Di sini adalah, ya, Nabi Muhammad. Apa guna Nabi Muhammad diutus? Syahidan, untuk menjadi saksi, wa mubasysyiran, dan memberikan kabar gembira, ya, wa nadhira, dan untuk, ya, an-nazir, mengambil bahagian. Inna arsalnaka syahidan, sungguh kami telah mengutus engkau menjadi saksi, mubasysyiran, ya, wa mubasysyiran, memberikan berita gembira, wa nadhiran, dan memberikan kabar bertakut. Litu'minu billahi wa rasulih, agar kalian beriman kepada Allah dan Rasulnya. Hak Rasulullah SAW adalah hak yang sangat di bawah hak Allah Subhanahu wa taala. Di antara hak terbesar setelah makhluk lainnya adalah hak Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada hak bagi manusia yang lebih besar daripada hak Rasulullah SAW. Oleh karena itu wajib, ya, untuk mendahulukan cinta kepada Nabi SAW, termasuk cinta kepada diri sendiri, kepada anak dan orang tuanya. Maka sini Nabi mengatakan, la yu'minu ahadukum, tidak beriman salah seorang kalian, hatta akuna ahabba ilai, sampai aku lebih ia cintai kepadanya, min walidihi, dari anaknya, wa walidihi, ya, orang tuanya, dan manusia semuanya, wan nasi ajmain, ya. La yu'minu ahadukum, ya, tidak beriman salah seorang kalian, hatta akuna ahabu ilai, sampai dia nafsunya lebih mencintaiku, min walidihi, dari bapaknya, wa walidihi, dan anaknya, dan manusia semuanya. Ketahuilah, di antara hak Nabi yang perlu menjadi perhatian kita adalah kita muliakan Nabi, seorang Nabi, mulai kita menghormatinya, mengagungkan beliau tanpa ada sifat gulu. Boleh kita mengagungkan Nabi, muliakan Nabi, tapi tidak boleh kita gulu, berlebihan. Sebagaimana apa yang dijadikan oleh orang-orang Nasrani, dia menjadikan, ya, patung, ya, sebagai sembahnya, atau dia menjadikan Isa itu ibnullah, anak Allah. Ini tidak boleh seorang Muslim mempunyai sifat gulu, berlebihan dalam agama, berlebihan dalam agama, melampaui kapasitas yang sudah ditetapkan oleh Allah. Kita suruh menutup aurat, ya tutup aurat. Mungkin bercadar, ya bercadar. Tapi kalau kita di sini sama-sama perempuan, mungkin masih bercadar juga,
sama perempuan, tidak mau buka cadarnya. Tidak kenal orang nanti. Kan muka sama perempuan sama muka kan tidak aurat. Kalau dia paksakan, sementara tempatnya tertutup, ya, ada yang lihat, jadi sama wanita saja yang lihat, ada laki-laki. Sewajarnya dia untuk membukakan wajahnya agar nanti kelihatan, ya, senyumnya, kelihatan tertawanya, sehingga menyebabkan hubungan mereka itu jadi baik. Maka tidak boleh berlebihan dalam agama. Contoh juga berlebihan di dalam melaksanakan ibadah melampaui batas ketentuan yang telah diajarkan Nabi. Seperti 3 orang yang bersumpah ketika dia mendengar bagaimana ibadah Nabi itu, dia mendengar dari istri Nabi bahwa Nabi ini ibadahnya begini-begini. Lalu ketiga orang ini dia merasa, wah, aku ini sangat sedikit sekali beribadah, belum apa-apa lagi. Akhirnya dia menyimpulkan sendiri, kalau begitu, ya, cukuplah aku membujang saja, tidak mau untuk menikah, agar aku bisa konsentrasi dan beribadah seperti ibadahnya Nabi. Ada orang yang kedua, aku berpuasa terus siang malam, tidak tidur. Orang yang ketiga, aku salat malam terus, aku puasa terus, ya, dan tidak berbuka. 3 orang ini, ya, dipanggil oleh Nabi, kamulah yang mengatakan ini dan ini. Aku ini adalah orang yang paling takwa kepada Allah, takut kepada Allah. Aku berpuasa juga aku berbuka, aku salat juga aku tidur, aku juga berumah tangga. Faman ragiba an sunnati falaysa minni. Siapa yang benci sunnahku bukan dari golonganku. Namun juga mencintai Nabi tidak boleh pula berlebihan, tidak boleh pula meremehkan, ya, merendahkan, meremehkan. Memuliakan Nabi SAW ketika beliau masih hidup, ya, adalah dengan cara apa? Memuliakan sunnahnya, memuliakan pribadi beliau yang agung. Adapun memuliakan beliau SAW telah meninggal, ya, memuliakan sunnahnya, memuliakan syariatnya yang lulus. Oleh karena itu, para generasi salaf, mereka adalah orang-orang yang menunaikan hak-hak Nabi dengan baik. Para salaf, mereka betul-betul cinta kepada Nabi SAW. Urwah bin Mas'ud berkata kepada kaum Quraisy, ketika mereka mengutusnya untuk bermusyawarah, ya, bermusyawarah dengan Nabi SAW pada perdamaian Hudaybiyah, dia berkata, Urwah berkata, aku sudah mendatangi para penguasa, yaitu penguasa Kisra di Persia dan Kaisar di Romawi, serta Najasyi di Al-Habasyah. Apa kata Urwah ketika itu? Aku tidak pernah melihat seorang pun yang diagungkan oleh sahabatnya, oleh para sahabatnya, sebagaimana para sahabat mengagungkan Muhammad SAW. Sebagaimana mereka mengagungkan Muhammad sebagai nabi mereka. Jika dia memerintahkan mereka bersegera untuk mengerjakannya, dia kerjakan. Jika Nabi berwudu, maka mereka berebut untuk mendapatkan sisa wudunya. Jika dia berbicara, mereka semua menahan suara di hadapannya, ingin mendengarkan apa yang disampaikan oleh Nabi.
sahabat-sahabat itu tidak pernah berbicara ketika Nabi bicara. Sahabat itu berusaha terus untuk mengambil ilmu dari Nabi. Setiap kali bertemu dengan Nabi mereka bertanya, setiap kali bertemu dengan Nabi mereka bertanya. Kenapa? Karena rindunya mereka dengan ilmu. Karena mereka merasakan bahwa ilmu itu merupakan sebuah kebutuhan. Bukan lagi ilmu itu sebuah kewajiban. Kalau kebutuhan tentu dia akan merasa dia butuh. Dia tidak akan bisa baik tanpa ilmu. Nah, kalau kewajiban adalah suatu yang kelihatan kadang-kadang ada unsur keterpaksaan melakukannya. Maka jadikan ilmu ini adalah sebagai apa? Kebutuhan kita. Kalau tidak hadir kita di pengajian, alasonya Allah hampo, hati saya sudah mulai gersang karena tidak ada pengajian-pengajian. Dia butuh kepada ilmu tadi. Maka sahabat-sahabat Nabi ketika Nabi bicara, sahabat itu semuanya diam. Dia mendengarkan dengan penuh perhatian. Mentalo awak kan ikut kadang ustaz ceramah HP jalan jo. Ustaz ceramah awak mengecek jo. Mana berkah ilmu yang kita dapatkan? Kalau kita ingin mentalal dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, tauladani ketika seorang guru kita bicara, kita diam. Kita dengarkan dengan baik. Kita bisa catat, kita rekam, kita tulis. Ini yang dicontohkan oleh para sahabat dalam mereka menyikapi sikapnya kepada Nabi SAW. Mereka tidak melihat kepadanya dikarenakan rasa hormat mereka. Artinya adalah betul-betul para sahabat itu sangat hormat dan memuliakan Nabi SAW. Demikianlah para sahabat dahulunya dalam sikap mereka dalam mengagungkan Nabi SAW. Ya, beliau bersama dengan apa yang Allah berikan kepada beliau berupa akhlak yang mulia. Hidup mereka beliau dihias dengan akhlak, sehingga sahabat mencontoh dan meniru akhlak Nabi. Kerendahan hati beliau, jiwa beliau yang lapang dada kepada para sahabatnya. Ya, seandainya Nabi itu adalah orang yang keras, orang yang kasar, tentu sahabat-sahabat dan orang-orang yang didakwahinya akan lari darinya, menjauh darinya. Ini menunjukkan bahwa dakwah salaf itu mulai dari Nabi dan para sahabat, dakwah salaf itu dakwah yang lemah lembut, dakwah yang penuh dengan kelemah lembutan, bukan dakwah yang penuh dengan kasar. Walau kunta fazzan ghalidhal qalbi lan faddu min haulik. Sekiranya kamu ini adalah berlaku kasar, ghalidhal qalbi, kasar hati, lan faddu min haulik, orang akan lari dari sekitarmu. Maka kita yang sudah mendapatkan ilmu-ilmu yang diajarkan oleh para salaf, ilmu yang diajarkan oleh guru dengan berpedoman kepada para salaf, apa sikap kita? Menampakkan akhlak yang baik kepada lingkungan kita. Seorang ibu nampakkan, seorang istri nampakkan akhlak yang baik kepada suaminya. Ya, kalau suaminya ingin diberikan nasihati dengan baik, dengan lemah lembut. Ya, jangan menghakimi, menghukumi. Demikian juga ketika dia mengajarkan anak, mendidik anak, didik dengan baik, didik dengan penuh kesabaran. Mereka adalah anak-anak yang butuh proses dalam mendidiknya. Ini yang diajarkan Nabi SAW. Jangan sampai kita melenceng dari apa yang diajarkan oleh para salaf. Di antara hak Nabi adalah kita mempercayai apa yang beliau beritakan.
kita mempercayai apa yang beliau beritakan. Umpamanya berita beliau dalam sunnahnya akan datang suatu masa di mana orang tidak lagi peduli halal dan haram, ya. Ya'ti zamanu 'ala nas la yubalil mar'u bima akhadahu minal mal. Dia tidak lagi peduli dengan apa, ya, dari mana harta dia dapatkan, apakah ada yang halal atau yang haram. Ini berita-berita yang dikhabarkan oleh Nabi ini dalam sunnahnya, hadisnya kita percayai, karena itu merupakan, ya, kabar yang mana Nabi itu tidak pernah berdusta. Nabi tidak pernah menyelisihi janjinya, tidak pernah berdusta. Kemudian melaksanakan apa yang beliau perintahkan. Ini juga di antara hak Nabi. Kalau hak itu kan ada sesuatu yang, ya, dia terima, sesuatu yang Nabi terima, melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Nabi, serta menjauhi apa yang beliau larang. Wajtinabu manaha anhu wa zajar, menjauhi apa yang dilarang. Kemudian yang hak Nabi yang perlu kita perhatikan, mengimani bahwa metode Nabi, apa yang disampaikan oleh tarikatun Nabi merupakan tarikah paling sempurna. Syariat Nabi merupakan syariat yang paling sempurna dan tidak mendahulukan syariat dan peraturan apapun di atas syariat beliau. Jadi, kalau ada perintah manusia atau ada pendapat para sahabat, kemudian ada sunnah Nabi, maka sikap yang mesti kita dahului adalah sunnah Nabi dibandingkan dengan pendapat para sahabat. Ini hak Nabi yang kita dahulukan. Kalau ada pendapat seorang guru, ada pendapat seorang syekh, kemudian ini ada sunnah Nabi, maka kita dahulukan sunnah Nabi. Atau ada pendapat seorang profesor, seorang doktor, kemudian sunnah Nabi mengatakan seperti ini, maka sikap kita, hak Nabi yang mesti kita dahulukan adalah mendahulukan sunnah Nabi. Inilah antara hak Nabi yang harus kita tunaikan, ya, membela syariat dan manhajnya. Nah, ini bela kita syariatnya. Jenggot, banyak orang caci maki jenggot, kan sampaikan, antum tahu enggak jenggot itu sunnah? Kenapa antum tertawa? Antum tahu dengan sunnah? Enggak tahu, enggak usah tertawa. Ini sunnah Nabi. Jangan antum cemoohkan. Mencemoohkan sunnah adalah mencemoohkan, sama dengan mencemoohkan Nabi. Demikian juga kalau mencemoohkan wanita bercadar, dikatakan ninja dan segala macamnya. Ya, ini bukan ninja, itu adalah bagian dari syariat. Hanya saja cadar hukumnya adalah dianjurkan. Kalau mau silahkan, tapi jangan anda caci cadar tadi. Mana yang lebih baik, orang yang pakai you can see atau baju KTB dengan orang yang bercadar atau orang yang buka auratnya? Maka di sini kita harus membela syariat Nabi, ya. Itu tidak boleh, laki-laki tidak boleh menyerupai perempuan, perempuan tidak boleh menyerupai laki-laki. Apabila ada laki-laki menyerupai perempuan, kita sampaikan. Ini adalah bertentangan dengan syariat. Ini adalah semua hak-hak Nabi. Apabila seorang muslim tidak memperhatikan hak-hak Nabi, ya, apa yang harus dia lakukan untuk Nabi, jangan harap dia bisa menjadi umat Nabi yang hak, yang benar. Dia akan selalu menyelisihi perintah Nabi dalam akidahnya, ibadahnya, muamalahnya. Namun ketika dia memperhatikan hak-hak Nabi, tuntunan Nabi dalam kehidupan berumah tangga, tuntunan Nabi dalam bersyariat, maka insyaallah ta'ala dia akan merasakan ketenangan dan ketentraman. Wallahu a'lam bissawab. Ini yang bisa kita sampaikan pembahasan kita pada kesempatan ini, ya. Waktu yang batasi kita, cukup waktu kita, insyaallah ta'ala cukup sampai di sini saja. Ada masuk waktu salat. Di malam hari nanti yang ada bertanya kita lanjutkan, ya.
Billahi taufiq hidayah. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.